Coba cara ini biar gaji selalu cukup setiap bulan. Pernah nggak pas masuk pertengahan bulan dompet tiba-tiba diet gitu? Saya malah tanggal 7 udah mulai meronta-ronta nih. Betul nih. Saya juga ini, Maaf Pak. ya, nanti kita buka sesi curhatnya ya. Padahal itu duit cuma kita sendiri loh yang ngelola. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 traktir teman, tanggal 7 check out barang yang lagi promo 77. Tanggal 12 malah seruput kopi di pojokan kosan sambil bilang, "Ya Allah, berat sekali ujianmu." Aneh nggak sih? Ada orang yang gajinya 3 juta, tapi ternyata cukup buat menafkahi anak dan istrinya. Maaf, kelebihan. Sementara ada yang gajinya 10 juta, tapi sebelum akhir bulan selalu bancos dan justru ada yang gali lubang tutup lubang. Nah, barangkali masalahnya bukan jumlah uang nih, tapi cara pengelolaan uang tersebut yang masih belum tepat. Nah, ini 4 hal yang barangkali perlu kita perhatikan biar nggak bancos di akhir bulan atau mungkin pertengahan bulan kali. Yang pertama, hilangnya sifat qanaah. Qanaah itu simpelnya adalah merasa cukup. Jadi kita ini sekarang nih teman-teman hidup di dunia yang serba terbuka. Sedikit-sedikit ada punya barang baru, pamer. Sedikit-sedikit punya hal yang baru, kita posting di media sosial. Wih, HP baru kah? Hai. Beli berapa itu? Cuma 1. Maksudnya harganya, Mi. Oh, ini cuma 9 juta doang. Mama Yura cuma dong bilang. Memangnya dong anak sultan kah? Kayaknya HP ku ini minta diganti juga, Mi. Loh, emang udah rusak, Fik? Tidak, masih bagus ini. Baru 2 bulan yang lalu saya beli mo. Nah, ini nih tipe-tipe orang yang tidak qanaah. Padahal sebelum dia lihat HP kawannya, dia merasa bahagia dan puas dengan HP yang dia punya. Tapi ketika dia melihat HP kawannya yang jauh lebih bagus daripada punya dia, akhirnya pikirannya berubah terhadap HP-nya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya bukan HP-nya, tapi hatinya. Nabi bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Maka mari perbanyak syukur atas apa yang sudah ada sebelum kita berharap kepada apa yang belum ada. Yang kedua, gaya hidup naik lebih cepat dari penghasilan. Ini penyakit yang sering terjadi. Ketika penghasilan bertambah, keinginan tiba-tiba melonjak. Ketika gaji sedikit naik, tiba-tiba langsung check out keranjang kuning. Dulu makan bakso di pinggir jalan udah senang kali lah pokoknya. Lah sekarang harus di kafe yang lampunya redup. Wow. Sementara pas ditanya, emang gimana sih rasanya? Tertahu Yang penting estetik saja. Akhirnya uang yang baru masuk dompet mendadak tiba-tiba hilang. Kayak BBM yang tiba-tiba naik pas malam hari. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kadang yang bikin keuangan sulit itu bukan banyak kebutuhan, tapi karena gengsi. Yang ketiga, terlalu banyak keinginan dadakan. Hobi shopping itu bukan masalah, selagi yang dibeli itu adalah barang-barang primer atau memang dibutuhkan. Yang jadi masalah itu ketika semangat untuk belanja timbul karena takut nanti promo diskonnya berakhir. Wih, ada sendal bagus nih. Wih, diskon 50%. Wih, tinggal 10 menit lagi. Terpapa check out yang satu ini saja. Padahal kalau nggak beli itu sendal, tetap aja dia bisa kemana-mana pakai sendal. Sendalnya masih banyak, bagus-bagus pula. Nah, yang keempat, pelit sedekah tapi boros untuk hal lain. Banyak betul lah duitmu, Mas. Buat apa tuh? Ini Osan. Rencana mau beli action figurnya si Luffy yang model nikah itu loh. Emang berapaan harganya tuh? Watashi mah belinya yang model premium aja. Ya sekitar 1 jutaan lah. Alamak, Jang. 1 jutaan buat beli mainan. Misi Pak, sedekah. Cot tomat ya. Padahal Rasulullah pernah bersabda loh,
Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara penampakan mungkin ya kelihatannya duit kita berkurang ya dalam dompet. Tapi ternyata secara keberkahan itu justru meningkat. Percuma punya uang banyak, dompet tebal, dan bahkan mungkin rekeningnya sekian digit isinya, tapi habis semuanya dipakai untuk pengobatan ini dan itu. Sementara ada orang yang mungkin penghasilannya pas-pasan untuk hari itu, tapi justru dia bisa menikmati rezeki Allah dengan bahagia bersama keluarga dan anak-anaknya. Jadi jangan samakan matematika kita dengan matematika Allah. Karena kalau kita sudah sedekah lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan kita, Allah akan berikan kita kesehatan, Allah akan berikan jalan keluar atas segala masalah-masalah yang kita hadapi. Ingat, keberkahan lebih penting daripada nominal. Kadang kita terlalu fokus kepada angka-angka. Coba aja gaji saya 10 juta per bulan. Pasti saya bisa sedekah tiap hari, nolongin orang, bisa makan enak tiap hari, jalan-jalan, umroh, haji. Tenanglah pokoknya pikiran. Belum tentu Ferguson. Gaji mungkin dia bisa naik 2 kali lipat. Tapi bisa jadi pengeluaran juga naik tiba-tiba 3 kali lipat. Dan akhirnya tetap pusing juga. Karena masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi bagaimana cara kita memandang uang tersebut. Uang segini nih tuh, mending saya pakai buat beli jersey bola. Alhamdulillah 100.000. Ini 20.000 nanti saya infakkan. Kemudian 30.000 buat beli ikan buat dimasak. Kemudian nanti 12.900 buat beli minyak bensin. Oh iya salah. Bensin kan sekarang Pertamax 16.500 ya. 100.000, cukup lah buat modal bikin cilok. Gas lah! Nah, nampak kan sekarang gimana isi kepala orang dalam memandang uang? So, kalau ingin kondisi keuangan kita baik-baik aja dan tidak banco setiap akhir bulan, yang pertama bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua, kurangi belanja yang tidak penting atau yang belum mendesak. Yang ketiga, sisihkan untuk sedekah sejak awal. Dan yang terakhir, hindari membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, itu dia sedikit tips biar kita tidak merasa dicopet setiap akhir bulan atau mungkin dari pertengahan bulan kali ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update konten-konten terbaru seputar keseharian kita.